kura-kura Brazil. Iya, kura-kura Brazil. Ya, Kura-kura yang nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Jadi kura-kura yang hewan yang nggak pernah gagal itu kura-kura Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jamal The Explorer semua. Pada kesempatan kali ini Jamal The Explorer kedatangan seorang tamu ya, yang tak asing lagi. Ini Sobat Reptil 17. Jangan lupa mampir ke channelnya Sobat Reptil 17. Jangan lupa juga disimak terus channelnya Bang Jamal Explorer, The Explorer The ya. Explorer, ya. Jamal The Explorer. Saya kan sekarang lagi buka lapak, Pak. Oh iya. Ya, Lapak apa? oke. Saya lagi buka lapak kura-kura Brazil. Oh, maksudnya buka lapak jualan Jualan kura-kura Brazil. Jadi kebetulan lagi banyak stok. Ya. Banyak yang tanya juga, Bang, cara pemeliharaannya seperti apa? Oh gitu. Iya. Nah, sekarang kita kedatangan sahabat kita yang lebih dahulu memelihara si hewan unik ini ya. Unyu-unyu banget nih kawan nih. Ini adalah si hewan unyu-unyu ya. Kura-kura pipi merah. Kura-kura Brazil, Bang. Brazil. Ini ukurannya masih 3 sentian, Bang. Benar ya? Oh iya. Udah kuat sih ya. Oh ya, Bang. Ya. Jadi ini kan sering dinamakan atau sering dipanggil ya sama sahabat semua kura-kura si pipi merah. Ya. Padahal di sini coba Bang lihat. Cuman dia ada kayak slit di belakang matanya itu merah ya. Jadi sebetulnya emang ada kesulitan yang apa namanya, ada juga orang yang sebut ini pura-pura si pipi merah. Padahal yang merah itu bukan pipinya, tapi ada garis lain di belakang mata. Oh iya ini ya. Ya kan, ya itu yang merah, makanya disebut juga dia red eye slider atau res. Oh jadi race gitu ya. Ya. Race slider. Ya, Oh iya iya. tuh kura-kura Brazil ini termasuk kura-kura yang termasuk kuat ya, kuat di survivalnya, di daya tahan tubuhnya dia kuat. Makanya banyak jadi pilihan untuk dipelihara. Oh gini Bang. Jadi kayaknya ini cocok juga buat para pemula nih. Betul, karena gampang perawatannya. Itu gampang. Dia kan cuma perlu kalau misalkan babyan seukuran kayak gini nih, dia cuma perlu ya benar ini pet home segede gini dia udah cukup. Ini bahkan seukuran ini bisa buat 2 ekor. Oh jadi nah sahabat, untuk ukuran sebesar ini ya bisa buat isi 2 ekor kura-kura Brazil ukuran 3 cm ya. Ya. Tuh. Oke, nanti Bang. Nanti kita lihat cara set kandangnya seperti apa, Bang. Karena banyak yang ditanyakan juga nih di lapak saya, Bang. Seperti apa pemeliharaannya? Ya, siap. Yang pasti kura-kura ini nih, sahabat, ya sangat mudah sekali untuk dipelihara, Bang ya. Iya, gampang banget. Gampang ya, dia nggak rewel ya. Gak rewel. Nah, kalau di apa namanya? Jadi mesin ini bandel ya. Jadi mesinnya bandel, Bang ya. Sudah bandel, Iya. nggak gampang rusak spare partnya. Nah, untuk ini, Bang. Jadi kalau misalkan ditaruh di ruangan ya, di room seperti itu, apakah butuh cahaya? Cahaya perlu karena reptil ini kan berdarah dingin. Dia perlu sumber panas. Perlu Jadi sumber panas. dalam 1 minggu berapa kali kita jemur? Kalau saya sih 1 minggu, kalau untuk ukuran ini ya, untuk Brazil itu paling dua kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Iya. Nah, dalam lamanya itu dijemur Sekitar berapa? 15 menit. 15 menit di suhu panas pagi ya. Ya, panas pagi Apa? atau sore Sore setelah jam 4. setelah jam 4. Oh, jadi biar nggak terlalu panas ya. Iya. Jam 7 sampai jam 11 siang itu bagus untuk jemur reptil. Reptil apa saja ya, Bang? Apa aja. Karena reptil itu berdarah dingin ya. Betul. Nah, dia memerlukan suhu panas juga untuk mencerna makanannya ya. Ya, untuk proses metabolisme. Ya. Dan kalau sore itu bisa juga sekitaran dari jam 4 ya. Itu cukup 15 menit saja. Dan itu pun kalau kita jemur, usahakan harus ada air ya, air sebatas tempurungnya Bang ya. Karena kalau misalkan kering, takutnya namanya kita Matang dia nanti. lupa, dia jadi ini patung, jeker, mati. Iya, iya. Sahabat, kita sekarang mengenal lebih dalam tentang kura-kura si unyu-unyu ini.
Nah, tapi jangan dalam-dalam ya. Iya. Nanti nggak bisa keluar dalam. Ini Nah, gimana nih Bang nih? ya ini kan kura-kura ini nih teman-teman. Yes, jatuh. Jadi kura-kura ini bukan spesies asli Indonesia. Oh, iya ya. Satwa ini berasal dari Amerika Selatan. Atau dari area daerah Brazil ya teman-teman. Makanya disebut kura-kura Brazil. Oh, jadi sesuai dengan namanya ya. Kita sering sebutnya itu ya, lebih terkenalnya kura-kura Brazil. Iya, kura-kura Brazil. Ya, Kura-kura yang nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Jadi kura-kura yang hewan yang nggak pernah gagal itu kura-kura Brazil. Karena dia Brazil terus, teman. Iya. Nah, jadi bahasa Latin ya kura-kura ini apa namanya? Crasemis criteoga. Ya. Bahasa Latinnya. Terus kalau kita di sini sering sebut ini dengan sebutan res. Res. Ya, res itu singkatan. Ada kepanjangannya. Apa tuh Bang? Cuma bahasa Inggris. Iya. Ya, lidah saya rada kewujud kalau nyebut bahasa Inggris. Iya. Jadi harap dimaklum ya kawan-kawan. Red Ya. A slider itu. Red A slider. Ya, itu kepanjangan dari res itu sendiri. Terus kura-kura ini kalau menurut catatan mampu bertahan hidup sampai 20 tahun. Wah, lama juga Bang. Ya, makanya jajanan awet. Jajanan awet ya. Ini bisa sampai umur 20 tahun ya 20 menurut tahun. catatan ya. Ya, 20 tahun dengan panjang itu maksimal 30 cm. Maksimal 30 cm. Cukup besar juga ya Bang ya. Oh iya, Sekitar segini ya. betul. 30 cm. Satu kali. Iya. Nah, misalkan kalau ada yang sahabat semua sudah bosan memelihara Bang, namanya orang ya, Iya. dia bosan main lempar aja tuh, tok kali. Itu gimana Bang nanti? Nah, makanya itu juga perlu kita sampaikan juga ke teman-teman Ya. yang mau memelihara kura-kura jenis ini, gitu kan, di mana udah bosen, itu jangan sembarangan dilepas liarkan. Kenapa? Karena jenis ini kan bukan satwa asli Indonesia. Oh ya. Ya, kalau dia dilepas liarkan ke alam Indonesia, yang pertama akan mengancam hidup dia sendiri. Karena ini bukan alam asli dia, bisa jadi dia nggak bisa bertahan hidup. Itu yang Oh, pertama. itu yang pertama. Ya, yang kedua dikhawatirkan dia justru bisa menjadi hewan invasif Oh. yang mengancam hewan lokal. Lokal. Jadi si hewan lokal atau kura-kura yang ada di situ Ya. bisa terancam keberadaannya Bang ya. Betul. Bisa lebih dikuasain sama mereka. Betul. Karena menurut sepengetahuan saya nih teman-teman, kayaknya dia itu karena satu gampang bertahan hidup dan gampang untuk dikembangbiakan ya. Betul. Ya. Takutnya mereka dewasa nanti bertemu dengan sejenisnya di lingkungannya yang kita lepaskan, Ya. takutnya dia berkembang biak dan Betul. akan menginflasi daerah tersebut, Ya. sehingga takutnya kura-kura lokal yang ada di tempat kita itu punah. Betul. Seperti Ah. kura-kura batok kan. Oh yang di kita. iya, kura-kura batok di kita sekarang sudah sangat jarang Bang, Iya. langka sekali itu. Kura batok terus bulus. Bulus ya. Itu kan satwa yang memang persebarannya itu di tempat kita di Indonesia, Iya. di daerah kita. Nah, lebih baiknya seperti apa Bang kalau misalkan sahabat kita ini sudah bosan untuk memelihara si kura-kura Brazil ini? Ya, jadi lebih baik kalau menurut saya dipotong sekaligus. Dipotong Bang. Iya, dipotong aja. Dipotong sekaligus nanti bisa dibuat pakan. Ya, pakan apa? Pakan ikan juga bisa. Atau kalau memang dikomersil, nah itu bisa diimpor ke Cina. Buat apa tuh Bang? Di sana dikonsumsi. Di sana dikonsumsi. Iya. Oh, Di sana kura-kura jenis ini dikonsumsi ya. Kalau di sini tuh mungkin ada yang doyan ya silakan aja. iya. Oke. Tapi gitu. untuk sahabat semua, kalau misalkan ada yang sudah merasa bosan, alangkah lebih baiknya Dihibahkan ke kita juga dihibahkan nggak apa-apa. ke kita juga nggak apa-apa Bang ya, atau ke saudaranya, ke temannya yang mau istilahnya bertanggung jawab untuk memelihara si hewan tersebut. Ya, betul. Yang penting nanti bilang juga ke saudaranya jangan dilepas liarkan Ya, ke alam Indonesia. seperti itu. Ya, sahabat. makanya ketika kita memelihara satu hewan itu sebetulnya kita harus tahu dari mana dia berasal, gitu kan.
Jadi tujuannya supaya di mana kita bosen atau jangan sampai dia lepas ke sembarangan tempat. Banyak yang bertanya bagaimana cara set kandangnya. Set kandang itu gampang sekali, apalagi untuk ukuran seperti ini. Di alamnya res Brazil ini kan setelah menetas dia langsung cari perairan. Oh, jadi begitu mereka menetas, Ya, secara naluri itu mencari daerah perairan ya? betul. Langsung mencari daerah perairan. Nah, makanya untuk setup kandangnya itu harus dikasih air sama satu spot yang kering. Satu spot yang kering. Ya, jadi air misalkan seperti Telkom ini kan, Ya. air terus ada tempat kering untuk dia tidur. Biasanya dia kalau tidur itu di tempat yang kering. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami sudah menyiapkan ya Bang bagaimana bentuk atau tempatnya set kandang seperti ini. Ya, Oke Bang. kandang sederhana untuk baby Brazil. Oke, set up kandang sederhana untuk baby Brazil seperti ini, sahabat. Ini udah layak banget nih, standar banget nih. Nah, jadi seperti ini, sahabat. Airnya nggak apa-apa penuh, si air penuh, tapi ada spot keringnya ya untuk mereka tidur. Nah, seperti ini. Ini ditaruhin aja kura-kuranya satu. Oke, kita taruh kura-kura. Nah, ini bisa untuk Dua, dua. ya. Untuk segede gini bisa dikasih dua. Nah, gimana sahabat? Kelihatan nggak? Nah, di sini ada spot keringnya untuk mereka tidur di malam hari. Nanti mereka itu akan naik sini. Nah, di tempat yang kering. Nah, seperti itu. Dan kalau kita misalkan takut dia keluar, di sini kan sudah ada lubangnya ya. Ini pet home ya Bang. Ya, pet home. Ini udah memenuhi standar ya Bang. Ya, itu udah ada sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya juga bagus ya Bang. Banyak. Nah, banyak. Kita bisa tutup langsung seperti ini. Itu aman, aman sekali. Oh, ini juga bisa dibuka di sini ya. Ya, ini kalau kita mau mengasih makan juga bisa dibuka seperti ini. Berapaan nih kayak gini harganya? Nah, Di Jamal The Explorer ada ya jual ya? ya. Oh iya, mantap. Oke, di tempat saya kita jual satu untuk pet home-nya aja ya, tempatnya aja nih, untuk tempatnya aja itu sekitar 20.000. Nah, untuk kura-kuranya Murah banget sih. ya murah Bang. Kalau kita bikin modalnya pasti lebih dari Lebih. ini tinggal pakai cuma Iya. 20.000. Tinggal pakai modalnya aja, tinggal pakai 20.000 aja. Nah, untuk satu kura-kuranya aja ukuran 3 cm Iya. itu 50.000. Terus 50.000 dapat berapa? Dapat satu Bang. Dapat satu. Dapat satu. Kalau kita pelihara, kita ternak tuh modalnya tuh pasti lebih dari itu teman-teman. Iya. Murah, Murah meriah. murah meriah, marhamah, markona. Iya. Untuk sahabat yang istilahnya mau pesan juga bisa. Nanti bisa dicantumin Bang. Ya. Di WA. Nomor WA ada nanti. Nomor Bang Jamal ya. Cuma nomor saya sebut saya nggak jualan. Oke. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan lagi nih ya. Oke Bang, Ya. jadi banyak yang nanya jenis kelaminnya seperti apa? kelamin. Apakah ya? Oh. Kita lihat cara dia pipisnya seperti apa Ya. gitu. Maksud saya juga mau bilang kayak gitu. Jadi dilihat pas waktu pipisnya, kalau berdiri berarti jantan. Oh, kalau berdiri berarti jantan. Kalau nongkrong betina. Jadi itu sangat simpel ya Bang. Nggak bercanda. Bercanda ya. Oke, seperti apa Bang? Bisa dilihat dari anatomi tubuhnya. Kalau masih ukuran seperti ini sebetulnya belum pasti. Oh, Belum pasti bisa dibedakan jenis kelamin betina atau jantan. Paling bisa diprediksi kalau untuk ukuran gini ya. Paling bisa diprediksi. Tapi kalau udah usia remaja atas baru bisa itu jelas. dipastikan. Jantan pada kura-kura biasanya ekornya lebih panjang. Terus kuku depannya itu lebih panjang. Jadi kuku Oh. depannya itu lebih panjang. Jadi si kuku depannya ini kalau yang Jantan. jantan itu lebih panjang Iya, dibanding yang belakang. dibanding yang belakang. Oh, jadi yang depan lebih panjang Lebih dibanding yang panjang. belakang. Iya.
itu aja sebetulnya dari dua itu udah bisa dipastikan perbedaan jenis kelaminnya. Nah itu aja sih. Ini kan ini deh. Nah ini kan agak panjang nih ekornya. Ini kita prediksi ini adalah jantan. Tuh kan? Oh, jadi ini diprediksi jantan ya untuk baby ini ya? Ya, ini diprediksi jantan. Dari kuku belum kelihatan karena masih sama panjangnya dengan Belakang. kuku belakang. Ya, kalau masih goreng ini memang gitu sih, memang baru prediksi impor lah. Bisa diprediksi saja. Betul. Ini rata-rata jantan itu. Ini kayaknya betina nih ya. Iya. Betina itu kayaknya. Ini diprediksi betina karena si ekornya itu lebih pendek. Dia lebih tumpul Ya, betul. dibanding yang diperkirakan itu si jantan. Nah, itu aja sih sebetulnya membedain jantan dan betina. Cuma kalau untuk ukuran kasih kayak gini kita belum bisa pastikan, baru prediksi aja. Ya, betul. Oke, untuk sahabat semua yang masih mau bertanya tentang si hewan unyu-unyu ini, bisa nanti komentar ya, di kolom komentar bisa tanya apa saja, mau dari cara setup kandangnya lagi lebih jelas apa seperti apa nanti. Ya pokoknya sebetulnya kura-kura Brazil ini sangat cocok untuk dipelihara oleh pemula. Nah, kenapa saya bilang cocok? Karena daya tahan tubuhnya kuat, gitu kan. Terus juga makanan pun gampang. Dia kenapa aja dimakan? Kalau masih kayak gini nih kita kasih misalkan cacing, juga doyan cacing koko, atau pokoknya cacing apapun doyan, seratan di jangkrik juga doyan. Dikasih pelet juga dimakan. Pelet juga dimakan. Iya, pelet kura. Misalkan ya ada yang mau memelihara itu umurnya ya istilahnya masih balita lah gitu, cocok gak buat anak-anak gitu misalkan? Untuk baby cocok. Untuk baby ini cocok Ya ya? cocok, tapi tetap ya namanya anak-anak harus didampingi sama dewasa. Harus didampingi Harus ya? didampingi. Kenapa? Mungkin untuk bahayanya sih kalau untuk ukuran kayak gini nggak bahaya ya, nggak bahaya. Tapi yang dikhawatirkan sekarang ini malah belum bisa kan dia memperlakukan satwa ini, karena kan kalau dimanapun kita harus hidup gitu. Jadi tetap harus didampingi sama yang dewasa. Jadi harus tetap didampingi, dikasih bimbingan ya bagaimana caranya hidup agar si anak itu bisa memeliharanya. Nah, cocok juga karena apa? Jadi si anak-anak itu sebenarnya harus kita kasih tanggung jawab ya bang, agar nanti dia terbiasa untuk bertanggung jawab nanti besarnya. Ya, jadi mainan benda mati dengan benda hidup itu beda. Beda bang, beda. Cara perawatan itu beda. Jadi cocok aja ini buat pelihara siapapun. Tapi kalau udah agak gede, memang agresif. Oh, jadi kalau sudah besar itu agresif ya? Agak agresif. Semua jenis kura-kura yang di air, terkecuali kura-kura darat ya. Kalau kura-kura darat itu jinak. Kalau yang di air itu mau yang ini kan masuknya terapin nih. Termasuknya terapin itu apa? Ya, dia lebih banyak waktu di air. Dia nih kalau enggak Brazil ini 50-50. Oh, 50-50. Iya. Terapin, terus ada juga turtle. Turtle itu biasanya yang lebih kayak penyu. Penyu. Ya, itu masuknya turtle. Oke, sahabat semua, cukup jelas ya dari sobat kita ini, Sobat Reptil 17. Jangan lupa mampir ke channelnya Sobat Reptil 17. Jangan lupa juga disimak terus channelnya Bang Jamal Explorer, The Explorer The ya. Explorer, Ya, ya. Jamal The Explorer. Keseruannya itu mantap banget, apalagi burung-burung itu. Ya. Oke sahabat, yang istilahnya masih penasaran, nanti bisa komen-komen ya di situ, dan mampir juga ada penjelasannya tentang si kura-kura Brazil ini di linknya Sobat Reptil. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.